Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wal haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kepada seluruh sahabat cahaya hati, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia dan sebanyak 27 provinsi di tanah air Indonesia. Kami ingin menyampaikan bahwa kulil haqqu law kana murra, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Saat ini seluruh sahabat-sahabat travel sudah berjuang untuk para tetamu Allah yang berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Ada yang pakai visa reguler, yaitu dengan sahabat-sahabat yang bernama KBIHU, kegiatan bimbingan ibadah haji dan umroh. Ada yang menggunakan haji plus kuota atau haji plus visa kuota Kemenak, yaitu alhamdulillah sudah berangkat. Dan ada yang ketiga, yaitu menggunakan visa furodah dan mujamalah. Sahabat dimanapun Anda berada, kaum muslimin, bahwa saat ini pemerintah Saudi sudah memberikan informasi bahwa tidak ada furodah tahun ini, bahwa tidak ada mujamalah tahun ini. Jikalaupun ada, mungkin itu undangan khusus buat orang-orang yang terpilih undangan. Dan jikalaupun ada, mungkin itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Amir yang berasal dari kota Libya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Allah bikin pesawat itu bolak-balik turun sampai 2 kali rusak. Akhirnya pilot mengatakan pesawat ini tidak akan pernah sehat kecuali Amir kita bawa ke dalam pesawat ini untuk sampai ke Tanah Suci. Subhanallah. Maka oleh sebab itu sahabat, bersimpang siur, berseliweran di mana-mana berita. Ya, ada yang menyalahkan travel, ada yang menyalahkan membuat jamaah sudahlah tidak berangkat menjadi terpukul. Hari ini saya sampaikan bahwa 99% alias 999% persiapan yang dilakukan oleh travel, namun masih ada kekuatan 1% yang namanya adalah takdir atau bahasanya qadarullah. Maka oleh sebab itu sahabat dimanapun Anda berada, kita harus bisa untuk menerima qadarullah atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kenapa? Karena saat ini bukan Allah tidak mengizinkan, tapi Allah pengen memberikan yang terbaik buat kita agar kita menjadi orang yang mumpuni, agar kita menjadi orang yang lebih layak untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu sahabat, ada yang menyampaikan bersiap-siaplah jamaah furodah akan mengalami kerugian. Tidak, travel sekarang berpikir cerdas. Travel sudah membuat appointment dengan para amir-amir yang ada di sana. Akan terjadi transaksi ketika user ada, ketika visa jadi. Jadi sistem furodah di tahun ini itu adalah dengan sistem bahwa ada dulu usernya, baru kita akan bayar full. Jadi ibarat katanya kita hanya memberikan down payment sebesar $1.000. Jadi dan yang kedua, travel harus cerdas. Kalau memang belum ada visanya, jangan berangkatkan jamaah. Jangan jamaah itu terbangkan, baik dari kampung halaman sampai ke Jakarta, kampung halaman sampai ke Kuala Lumpur, kampung halaman sampai Singapura. Kalau belum ada visanya, kita harus berpikir cerdas. Kemudian yang kedua adalah dengan cara bagaimana supaya jamaah itu tidak rugi, dengan memberikan kepada jamaah informasi-informasi terupdate, baik mungkin lewat meeting Zoom ataupun lewat pertemuan yang berupa manasik. Dan di ending, di akhir sampai hari Sabtu esok memang tidak ada visa baik mujamalah maupun furodah, maka apa yang perlu dilakukan? Kumpulkan jamaah, berikan kepada jamaah pilihan, solusi. Apakah dia masih mempercayai travel kita? Bagaimana caranya supaya dia mempercayainya? Dengan kita kembalikan seluruh biayanya. Nah, otomatis kita kembalikan seluruh biayanya dengan cara kita berikan solusi, yaitu bekerja sama dengan Bank BSI. Salah satunya adalah tabungan mabrur, yaitu dengan cara menabungkan uang jamaah yang gagal berangkat tahun ini, furodah tahun ini, untuk berangkat di tahun depan, sehingga tidak terjadilah yang namanya potongan sampai 40 juta dan segala macam tetek bengeknya. Padahal seharusnya ketika kita berpikir jernih bahwa sistem sekarang itu pembelian tiket dinusuk, pembelian hotel juga dinusuk, semuanya serba ada di sistem nusuk.
Jadi kalau ada yang beli hotel di luar apa segala macam, sebenarnya itu bisa aja. Contoh, kawan-kawan tidak akan rugi. Kalau beli pesawat Saudi, alihkan segera untuk umroh bisa. Walaupun kena biaya yang namanya mungkin penalti, tapi tidak banyak, tidak besar. Sehingga tidak mengalami kerugian besar. Ini buat kawan-kawan sahabat travel. Yang kedua, jika sudah terbeli mungkin hotel segala macam, bisa kita sampaikan. Dan ini bukan musibah hanya satu travel, tapi musibah seluruh dunia. Sehingga ini menjadi force majeure. Apa itu force majeure? Yaitu sebab akibat kenapa kita tidak berangkat, salah satunya karena visa tidak user tidak diizinkan atau foreigner ini tidak diizinkan untuk diterbitkan di seluruh dunia. Sehingga pihak hotel tadi kita komunikasi bisa untuk dialihkan. Dialihkan untuk apa? Untuk umroh. Sehingga tidak ada yang jadi kerugian. Ini ada sahabat yang dimana sudahlah, mohon maaf, visa itu tidak diturunkan, harapan jamaah sudah pupus, mungkin ada juga jamaah yang patah hati, kemudian ditimpakan lagi dengan bahasa-bahasa yang mengerikan dan menakutkan, sehingga apa yang terjadi? Terpukul. Bisa jadi dari kata-kata kita tadi akan membuat jamaah putus asa, dan ketika dia tidak kuat iman, akan terjadi hal yang di luar dugaan kita. Maka oleh sebab itu hati-hati kita dalam menyampaikan informasi, hati-hati kita dalam berbicara, karena man takalam bi kalimatin ma tabayyanu fiha nazilun nar jahannam su'dar. Orang yang berbicara tanpa dia fikirkan, tanpa dia tabayun, tanpa dia pikirkan baik buruknya, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi buat kawan-kawan yang membuat video tentang furodah, jangan hanya sekedar mencari follower, jangan hanya sekedar mencari viewer, tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan motivasi yang kuat kepada jamaah untuk bersabar ikhlas dan ridho atas qadarullah, keputusan Allah. Mungkin tahun depan akan menjadi keberangkatan yang terbaik, keberangkatan yang lebih hebat, keberangkatan yang dengan penuh kesiapan mental dan spiritual, keberangkatan yang mendatangkan mabrur dan mabrurah. Kemudian yang terakhir, kuatkan kawan-kawan travel. Kawan-kawan travel pasti sedang terpukul. Karena apa? Ketika tidak terjadi keberangkatan, mereka belum bisa menghitung itu adalah hak mereka atau keuntungan buat mereka. Maka oleh sebab itu, kuatkan mereka. Jangan takut, masih ada kesempatan dengan cara kita mengajak dan menghimbau jamaah tadi untuk tetap berangkat di tahun depan dengan menggunakan travel kita, tapi kita berikan kepercayaan supaya dia tidak suuzon. Bagaimana caranya? Kita tabungkan uangnya di rekening BSI dengan tabungan mabrur. Atau kita alihkan dia ke haji yang namanya kuota plus Kemenak. Nah, ini dia sahabat, dimanapun Anda berada, yang bikin konten, jangan hanya sekedar cari follower, jangan hanya sekedar cari viewer, jangan hanya sekedar cari nama, jangan hanya sekedar mengambil kesempatan dalam kesempitan. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama, ini rumah Allah, bukan dagangan bisnis biasa, tapi ini adalah syiar Baitullah. Rumah Allah ini awalu, nanti yang paling awal rumah yang kita temukan di dalam surga adalah Ka'bah. Ka'bah tidak akan pernah, ketika Allah perintahkan masuk ke dalam surga, tidak akan pernah mau, kecuali orang-orang yang menyebabkan rumahnya atau Ka'bah ini ramai sudah masuk ke dalam surga. Bagaimana kita mau masuk surga bersama Ka'bah? Kalaulah kita dengan cara saling menjatuhkan, saling menjelekkan, dan saling memburukkan, dan saling memberi ketakutan kepada tamu-tamunya Allah. Tamunya Allah itu butuh motivasi, tamunya Allah itu butuh energi, dalam bentuk motivasi dan dalam bentuk siraman rohani. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kepada kawan-kawan travel untuk kekuatan dan motivasi, dan bisa memberikan untuk kepada seluruh jamaah adalah sebuah setawar sedingin yang tidak atau yang belum bisa berangkat tahun ini, mudah-mudahan bisa tahun depan lebih siap, lebih matang, dan mendapatkan gelar mabrur dan mabrurah. Walaupun tidak berangkat, ingat, Al-Muwafaq juga tidak berangkat, tapi Al-Muwafaq tetap mendapatkan gelar haji yang mabrur. Apa yang dilakukan oleh Al-Muwafaq? Dia tetap menjadi orang yang dermawan, dia tetap berbagi dari hartanya, dia sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai harta hajinya, daripada tetanggaku miskin tidak makan, lebih bagus aku batalkan berangkat haji. Subhanallah. Ini cerita kisah yang memberikan motivasi buat para jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan gelar haji yang mabrur dan mabrurah. Walaupun belum berangkat, tapi sudah niat dan ikhtiar. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.